Terungkap fakta baru setelah Syahrul Izzah Sega ditahan. Kini muncul di permukaan boneka baru geng sirkus. Yah, ini dia Miss Gosip yang biasa dikenal di Aja sebagai Umi. Jejak digital tidak bisa dibohongi sebagai bukti akurat. Setelah diselidiki lebih jauh tentang Miss Gosip atau si Umi ini, DI temukan beberapa fakta baru yang berkaitan dengan Sheila Shauqiah. Bukan saja berdomisili di Aceh, Miss Gosip atau si Umi ini kedapatan memposting sebuah video di mana Miss Gosip berada di kediaman Sheila Shauqiah. Apakah ada hubungannya antara Miss Gosip dengan Sheila Shauqiah? Netizen bisa menilai sendiri siapa dia yang sebenarnya. Bagaimana dia berani mengungkapkan detail kehidupan lama dari Nikita Mirzani. Miss Gosip dijemput paksa. Makanya Miss Gosip jangan asal ngomong. Sampai sebegitunya menghina Nikita Mirzani. Habis kau bentar lagi Miss Gosip. Kau udah dilaporkan. Hukuman 4 tahun. Denda 750 juta. Kenapa Miss Gosip ini sampai seberani itu? Di belakang dia ada geng sirkus. Udah kebaca. Pasti geng sirkus ini yang nyuruh Miss Gosip. Tenang, Miss Gosip bakal dijemput. Dan bakalan tahu siapa dalang sebenarnya di balik koar-koarnya si Miss Gosip. Kau tunggu Miss Gosip ya, kena kau. Misi numpang hidup. Miss Gosip, ya kan tadi gue masuk live lu. Katanya gue suruh DM lu. Pih! Ngapain gue DM lu? Lu yang upload di media sosial, ya kalau gue request naik ya lu ACC. Masa gue yang masuk ke DM lu? Jadi jangan beralibi karena lagi jualan. Lagi jualan masih bisa tetap naik kok mbak, ya. Saya juga afiliator loh. Udah ACC aja, ACC ya. Kalau gue masuk lagi lu ACC, gue tandain lu. Menutupi bahwa Oki Jelidring sebagai dalang kasus pemerasan ini. Apa? Dia ngatain Dokter Oki. Dokter Oki, tolong Miss Gosip ini dilaporkan. Jelas-jelas itu Dokter Oki yang dibilangnya. Kelentek sama-sama Dokter Oki. Dia ngatain Dokter Oki dalang dari semua kasus ini. Oke, Miss Gosip, kena kau. Kelentek sama-sama Dokter Oki. Lihat konten si kambing ini. Pasti ada yang ngajarin dia ini. Udah jelas-jelas ini ada orang di balik dia. Di balik si Miss Gosip ini. Miss Gosip, Miss Gosip. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevin. Nah ini kita masuk ke segmen yang Miss Gosip ya. Di sini akhirnya Miss Gosip dijemput paksa nih ya. Akhirnya ya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik hingga Nikita Mirzani ditolak damai guys. Dan di sini juga Miss Gosip itu membawa-bawa Mr. Oki ya. Katanya yang mendalangi ini adalah Mr. Oki. Dan ada juga yang bilang Miss Gosip ini adalah bawahannya dari Sheila Shauqiah atau Dr. Reza Gladys. Ada yang bilang seperti itu berita-beritanya. Aku nggak tahu. Mungkin ada yang benar, ada yang salah. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys dari Miss Gosip. Miss Gosip dijemput paksa. Makanya Miss Gosip jangan asal ngomong. Sampai sebegitunya menghina Nikita Mirzani. Habis kau bentar lagi Miss Gosip. Kau udah dilaporkan. Hukuman 4 tahun. Denda 750 juta. Kenapa Miss Gosip ini sampai seberani itu? Di belakang dia ada geng sirkus. Udah kebaca. Pasti geng sirkus ini yang nyuruh Miss Gosip. Tenang, Miss Gosip bakal dijemput. Cie, Miss Gosip udah dilaporkan. Cie, Miss Gosip bakalan pakai baju Shopee. Cie, Miss Gosip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 jeti. Anda terbukti dan nanti akan ada yang melakukan laporan untuk Anda. Anda harus bertanggung jawab dengan seluruh konten-konten Anda. Benar ya, kalau seandainya nanti Nikita Mirzani tiba-tiba keluar dan dia masuk penjerong gitu ya, terus ya di penjerong dia diapain sama fans-fansnya Nikita Mirzani gitu ya. Wah, gimana guys ya. Nah, kita lihat lagi. Tidak boleh seperti itu. Ingat, ada pasal kawat pidana dan ada pasal Benar. di Undang-Undang ITE. Kamu bisa terjerat. Seluruh konten kamu itu sudah menjadi jejak di sosial media. Dan jangan sampai kamu sesali itu. Jadi ingat, buat semuanya, kalian tidak boleh menyebarkan hal-hal yang tidak benar, terutama di media sosial ataupun dimanapun. Film
Miss Gosip sama Nick Mir ini lawan seimbang karena sama-sama lantang, ya nggak apa-apa. Lo nggak habis pikir sama oknum yang tidak menyukai Nikita Mirzani. Sebenarnya ya itu up to you ya, terserah kamu gitu. Nggak suka sama Nikita Mirzani, tapi kalau nggak suka sama Nikita Mirzani itu setidaknya jangan terlalu gonggong, jangan terlalu teriak sana teriak sini seakan-akan kayak diri kamu itu udah seperti manusia yang paling benar dan seperti manusia yang tidak pernah berbuat salah. Belum tentu juga kamu tuh lebih baik dari Nikita Mirzani, tapi kamu segitunya menyebar kebencian tentang Nikita Mirzani seakan-akan kamu manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Dia saking jijiknya sama akun tersebut ya, dia sampai nggak mau yang namanya menyebutkan nama akun tersebut karena saking kayak biarlah mungkin orang-orang seperti itu adalah manusia-manusia yang hidupnya kurang bahagia ya. Jadi biarkan saja sih manusia kayak gitu, kita harus doakan bersama-sama semoga dapat hidayah. Mungkin kalau ada yang backup manusia seperti itu, kita doakan juga orang-orang yang nge-backup manusia seperti itu semoga dapat hidayah. Saya bingung ini, dia menggunakan mukena kemudian dia menghujat Mbak Nikita Mirzani. Saya bingung nih, ide dari mana kamu membuat video TikTok seperti ini ya, atau membuat video seperti ini dengan menggunakan mukena ya. Kamu menghujat orang. Sekarang yang saya bingung kan, kamu ini sebenarnya menghujat orang, menghujat agama orang, atau menghujat Tuhan orang? Coba jelaskan dulu. Nggak ada di agama Muslim kayak gini cara orang berdoa atau menghujat orang ya. Kamu dengan menggunakan mukena loh. Mukena itu adalah identitas orang Muslim loh di dalam beribadah. Ini harus diperjelas ini. Kamu tuh bukan kena masalah dengan Mbak Nikita Mirzani aja nantinya ini. Ini bagaimana ini teman-teman wanita yang muslim ini? Apakah kalian setuju dengan cara dia menggunakan mukena, dia berdoa, kemudian seolah-olah dia masuk ke dalam pintu neraka melihat Mbak Nikita Mirzani, kemudian dia merasa dirinya bersih, sementara perbuatan dia ini sudah seperti ini namanya apa ini? Ini harus diperjelas ini ya. Jadi untuk pihak-pihak MUI ya, ini video-video kayak gini harus diperjelas nih. Ini selain bermasalah dengan Mbak Nikita Mirzani, ini juga bermasalah dengan agama orang ini ya. Saya tersinggung loh sebagai orang muslim ya, dengan menggunakan mukena kamu berkata-kata yang tidak pantas sebagai orang yang lagi beribadah. Apa maksud kamu? Udah ditahan beberapa bulan loh, tapi tetap seglowing itu loh. Mukanya bercahaya, tetap bercahaya. Gak ada jelek-jelek sama sekali. Coba kalian tungguin nanti si abu-abu kalau udah ditahan. Kalau dia udah dijeruji besi, lihat mukanya. Sekarang aja pelongo-pelongo, apalagi udah di penjara. Yakin pihak Nikita Mirzani minta berdamai? Hah? Bukannya pihak situ yang minta berdamai. Kalau Nikita Mirzani minta berdamai, kenapa situ yang harus ngegas? Kenapa situ harus ngotot-ngotot? Ya? Kalau memang situ menolak. Nggak yakin gue kalau pihak Nikita Mirzani yang minta berdamai. Soal Nikita Mirzani yang berdamai juga tetap aja Nikita Mirzani ditahan. Itu karena ketidakadilannya ya, yang gue lihat ketidakadilannya. Udah pasalnya dibelok-belok, pasal ini dipindah ini, diganti ini, diganti ini, diganti ini. Kok bisa sih pasal digitu-gituin? Hah? Lu bilang pasalnya pemerasan, yang dari awal pasalnya penyuapan, pemerasan, sekarang diganti lagi. Kenapa? Hah? Gimana guys? Kabar dari Miss Gosip ini cocoknya ya diapain? Saking keselnya jadi aku harus gitu menahan emosi gitu ya. Yang aku tak habis pikir kenapa si Miss Gosip ini bencinya banget sama Nikita Mirzani, membawa-bawa orang tuanya yang sudah meninggal. Yang itu yang bikin geram. Nggak apa-apa lah kalau dia membenci. Itu hak dia membenci Nikita Mirzani. Tapi kenapa harus membawa-bawa orang tua ya, ibunya Nikita Mirzani, dan memfitnahnya? Kita nggak ada yang tahu ya dengan omongan dia itu benar apa enggak gitu ya. Kalau salah kan itu jadi fitnah besar dan dosa besar banget gitu guys. Dan kita nggak bisa mengejat seseorang ya ketika orang itu melakukan apa gitu, karena kita juga pribadi kita sendiri belum tahu akhir dari hidup kita itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak boleh mengejat seseorang ya. Makanya aku heran banget sama Miss Gosip ini, apa sih yang membuat dia sampai sebegitunya ya? Apakah karena ada dalang di belakangnya ya, kayak ada yang digembar-gemborkan karena ada ya dari ini CS SS atau dokter DR ya,
Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.